Jadi kosmetik tadi sudah sampai pada nomor notifikasi berdasarkan benua. Jadi yang beredar lebih banyak di Indonesia adalah NA. Ya, karena nomor Asia ya. Tapi kosmetik ini kan juga banyak dibeli melalui online ya, di medsos dan marketplace. Nah, saya menyarankan agar harus menanyakan nomor izin edarnya atau nomor notifikasinya itu. Kalau ingin membeli, pastikan mempunyai nomor notifikasi tersebut ya. Dan juga sekarang pelanggaran atau temuan Balai Besar POM di Bandar Lampung terkait kosmetik adalah mengenai produk-produk kecantikan ya, pemutih wajah. Itu yang trennya temuan kita. Karena pemutih wajah itu banyak diincar ya oleh ibu-ibu, para remaja ya, untuk memutihkan wajah. Nah, jadi ini sebenarnya mindset yang salah ya. Cantik itu harus putih kan enggak ya? Yang penting bersih kan, seperti itu ya. Jadi betul-betul harus aman untuk memilih kosmetik yang sudah ternotifikasi. Ya. Terus juga kalau soal obat-obatan, ya. Di sini obat, saya ingin menyampaikan kepada pendengar setia Sonora Lampung bahwa obat itu ada kategori obat bebas. Itu penandaannya itu yang lingkaran hijau. Jadi ada obat bebas itu bisa diperoleh di toko obat, di toko yang menjual produk kesehatan. Itu masyarakat bisa membeli langsung. Ya. Kemudian ada obat bebas terbatas. Itu penandaannya lingkaran warna biru. Kalau obat bebas kan lingkaran warna hijau. Kalau obat bebas terbatas itu lingkaran warna biru, dan itu bisa dibeli secara terbatas di apotek ataupun di toko obat. Nah, ada juga obat keras. Nah, obat keras ini lingkaran warna merah dengan huruf K. Obat keras. Saya nemu tuh. Ya, itu betul-betul harus dengan resep dokter. Obat keras itu diperoleh di apotek. Dan juga nanti ada penggolongan obat narkotika dan psikotropika, ya, itu ada huruf N-nya. Jadi artinya obat keras dan obat narkotika psikotropika itu harus diperoleh berdasarkan resep dokter. Nah, jadi harus hati-hati, apalagi misalnya penggunaan antibiotika, ya kan, penggunaan obat-obat penenang itu betul-betul harus pantauan oleh dokter, ya, karena efek samping apabila kita mengkonsumsi secara bebas itu sangat berbahaya sekali bagi kesehatan. Terus banyak banget Armo nanya nih soal obat-obatan yang beredar di kayak online shop gitu ya, yang kayak misalkan memang obatnya sih resmi ya Bu ya, cuma kan dijualnya di di online shop dan sebagainya. Tapi memang banyak yang bekerja sama dengan apotek, itu kan. Dan itu nggak apa-apa Bu, kalau kita beli. Jadi Badan POM dalam hal ini sudah melakukan MOU, perjanjian kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama dengan beberapa marketplace, ya. Dan di situ marketplace itu harus memenuhi ketentuan penjualan obat dan makanan, terutama obat, ya. Jadi seperti kemarin pengawasan kloroquine karena heboh dibeli masyarakat melalui online. Jadi Badan POM sudah melakukan pengawasan dengan online ini, ada sekitar 1.000 lebih link yang diusulkan, direkomendasikan kepada Kemenkes. Bukan, Kominfo. Kepada Kominfo untuk di take down link tersebut. Jadi artinya di sini untuk memastikan pada masyarakat mendapatkan obat yang aman, jangan sampai membeli obat keras di luar resep dokter melalui online tersebut. Ya, jadi itu upaya Badan POM, termasuk seluruh Balai Besar POM di Indonesia juga melakukan pengawasan mana-mana link mana yang masih menjual obat selain kloroquine juga obat keras. Tapi nyatanya gitu ya Bu ya, nyatanya di beberapa kalangan masyarakat ini banyak mereka yang bebas ngebeli obat-obat keras di apotek. Masih banyak apotek-apotek yang mungkin nakal, yang asal ngasih kepada konsumen itu sebenarnya kan harus sesuai resep dokter. Iya, di sini kami sangat ketat Mas Ari pengawasannya. Bila melanggar kita lakukan peringatan keras, bahkan penghentian sementara kegiatan dan usulan pencabutan izin bila memang sesuai kriteria temuan kami. Ya, jadi memang kita akan ketat dan terutama pada masa pandemi ini kita berharap
sarana pelayanan kefarmasian tentu juga kan memang diarahkan untuk toko obat, apotek harus buka ya untuk melayani masyarakat, tapi tentunya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, kalau misalkan untuk dalam sistem pengawasan dari BPOM sendiri gitu ya, ini kan pasti ada sering ditemukan kayak sidak-sidak gitu dan sebagainya Ibu. Itu biasanya dilakuinnya setiap berapa bulan sekali kah? Atau rutin ya. Jadi kita rutin melakukan kegiatan pengawasan, bahkan penindakan pro justisia. Kita kan punya petugas PPNS, pegawai negeri, penyidik pegawai negeri sipil ya. Jadi tindakan pro justisia bekerjasama dengan Korwas, Polda dan Kejaksaan Tinggi. Nah, di luar itu juga dalam masa pandemi ini kita tetap melakukan pengawasan. Jadi bidang pemeriksaan tetap melakukan pemantauan kepada apotek-apotek, kemudian mengawasi iklan-iklan online, ya seperti itu. Iklan online kita awasi. Jadi artinya masa work from home tetap melakukan pengawasan, tidak diam di rumah saja, tetap turun ke lapangan secara online. Secara online ya. Dan kalau misalkan ngebahas sedikit soal masalah tadi pandemi, Ibu bilang COVID-19 ini sendiri kan banyak banget yang beredar di masyarakat soal kayak masalah hand sanitizer, terus juga sarung tangan yang dijual bebas dan masker yang memang udah mulai langka banget gitu ya Bu. Nah itu termasuk cakupan dalam pengawasan BPOM sendiri kan? Jadi untuk PKRT atau peralatan kesehatan rumah tangga itu adalah bagian dari pengawasan dari Kementerian Kesehatan. Namun Badan POM juga terus melakukan komunikasi, informasi, edukasi terkait ini, apalagi dalam masa pandemi ini, seperti misalnya penggunaan hand sanitizer ya. Nah, kalau pendengar setia Honora Lampung rajin mengikuti berita di televisi ya, itu sudah banyak sekali informasi. Jadi artinya kalau hand sanitizer itu adalah disinfektan yang untuk pilihan kedua untuk kebersihan. Jadi yang pilihan pertama tentunya cuci tangan dengan sabun. Kita menggunakan masker, sekarang kan sudah ada edaran menggunakan masker ya kalau kita keluar dari rumah ke kantor. Kemudian kalau perlu juga menggunakan sarung tangan. Jadi untuk hand sanitizer ini banyak memang yang beredar, itu memang masyarakat diperbolehkan membuat sendiri untuk kepentingan internal atau di pemakaian sendiri, bukan untuk diperdagangkan, diperjualbelikan ya, seperti dan mengacu kepada formula yang dikeluarkan resmi oleh WHO. Itu dipersilakan masyarakat membuat sendiri, menggunakan sendiri ya. Jadi artinya, namun hand sanitizer sekali lagi untuk pilihan kedua, karena sebenarnya hand sanitizer ini disinfektan untuk membunuh bakteri, sedangkan yang COVID ini adalah virus. Ya, itu lebih membunuh virus itu lebih kepada mencuci tangan dengan sabun. Namun hand sanitizer ini kan untuk juga pola hidup bersihnya, higienitasnya, jadi itu memang diperlukan juga untuk pilihan keduanya. Tapi kalau soal hand sanitizer lagi nih Bu ya, ini banyak banget di pasaran yang beredar, mereka menduplikat merek-merek yang udah terkenal banget, dan mereka memang sebenarnya ngeracik dengan bahan-bahan mereka sendiri. Ini tanggapan dari BPOM sendiri, adakah sidak khusus untuk orang-orang yang seperti ini? Gitu? Ya, kita sih bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk mengawasi ini ya. Jadi artinya kalau pembuatan hand sanitizer kan bermacam-macam. Ada yang dicampur parfum sedikit untuk supaya wangi, itu nggak apa-apa. Ada juga yang menggunakan misalnya aloe vera lidah buaya, itu silahkan. Cuman ingat, penggunaan aloe vera tentunya kan hanya bertahan dalam jangka waktu 2-3 hari, karena mudah tengik ya, karena tidak diproduksi dengan skala industri yang memadai gitu ya peralatannya. Nah, jadi artinya di sini hand sanitizer bisa digunakan, dipakai untuk kebersihan tangan, terutama menghindari dari bakteri. Nah, jadi artinya tapi untuk melawan virus corona ini lebih disarankan untuk mencuci tangan dengan sabun. Gimana sih Bu cara tips menjadi konsumen yang cerdas ini sendiri Bu? Iya. Jadi Mas Ari, pengawasan Badan POM itu sebenarnya ada dua ya. Secara ininya pre-market dan post-market. Jadi kalau pre-market itu sebelum produk diedarkan di pasaran.
Jadi untuk mereka mendaftarkan izin edar itu disitulah berlaku pengawasan secara pre-market. Nah, kemudian saat produk sudah memiliki nomor izin edar beredar di pasaran, kita Badan POM melakukan pengawasan post-market, yaitu dengan melakukan sampling produk obat dan makanan tersebut, melakukan pemeriksaan sarana, melakukan monitoring iklan, ada kegiatan komunikasi, informasi, edukasi, dan penegakan hukum. Nah, di situ. Jadi artinya sebelum produk beredar pun sudah dilakukan pengawasan gitu ya. Iya. Oke deh, memang berarti cukup ketat banget ya Bu ya. Iya, ya. Untuk mendapatkan izin edar sangat ketat sekali, persyaratannya banyak. Nah terus untuk ini sendiri Bu, apa namanya, berapa lama sih kalau misalkan masyarakat yang ingin ngurusin surat edar ini sendiri supaya bisa dikeluarkan oleh BPOM? Untuk pangan resiko rendah itu ada satu aplikasi e-registration. Untuk pangan yang low risk ya, bisa langsung di electronic registration di website Badan POM, www.pom.go.id. Di situ bisa difasilitasi. Tapi kalau untuk yang high risk harus melalui Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk nanti memeriksa kesiapan atau persyaratan prasarananya. Kalau memenuhi ketentuan nanti akan diusulkan ke Badan POM, juga nanti melalui aplikasi registration. Kalau untuk pengawasan lagi nih Bu ya, hasil pengawasan selama di Bandar Lampung ini sendiri gitu ya, apa aja yang udah ditemukan di Bandar Lampung ini sendiri? Kita pengawasan terutama untuk pengawasan pangan jajanan anak sekolah, pengawasan kegiatan gerakan keamanan pangan desa, juga ada pasar aman dari bahan berbahaya, itu program nasional Badan POM. Itu memang ada beberapa yang kita temukan seperti pewarna makanan yang dilarang. Jadi sebenarnya bukan pewarna makanan, yang digunakan di makanan, tapi bukan pewarna makanan. Artinya bukan sebagai pewarna makanan, tapi misalnya pewarna tekstil, misalnya pewarna tekstil Rhodamin B. Kemudian ada beberapa kita menemukan pengawet boraks ya, itu sebenarnya bukan untuk pengawetan makanan, tapi ditambahkan boraks, misalnya pada produk misalnya kerupuk, bakso juga mungkin bakso olahan. Seperti itu. Nah itu beberapa temuan, tapi sudah kita tindak lanjuti dengan melakukan pembinaan kepada produsennya ya. Kemudian yang paling penting ini sebenarnya dalam kondisi di rumah aja ini, Mas Ari, kami ingin menyampaikan juga Mas Ari kepada pendengar setia Sonora ini tentang aplikasi BPOM Mobile, yang bisa di-download di Android ataupun iOS ya. Itu masyarakat bisa mengecek langsung nomor izin edar dari produk yang dipilih misalnya. Jadi artinya untuk menyaring bahwa membeli produk yang memang sudah aman. Nah itu dia. Ini menjadi konsumen yang cerdas. Jadi kita juga harus gerak aktif ya Bu ya dalam mengecek produk itu sendiri. Caranya tinggal download aja aplikasinya ya. BPOM Mobile. BPOM Mobile, terus kita ikutin instruksinya, isi segala macam, input data ya. Terus langsung udah deh. Kita bisa ngecek sendiri ya. Jadi bisa langsung diketik secara manual nomor izin edarnya, diketik, kalau keluar informasi terkait produk tersebut berarti itu sudah terdaftar. Tapi kalau diketik nomor tidak keluar informasinya berarti itu fiktif dan ilegal. Ya, jadi seperti itu. Tapi memang ada beberapa kasus gitu ya Bu yang pernah Ari baca gitu ya. Misalkan yang dijual produk kosmetiknya itu kayak lipstick nih gitu ya. Pas dicek di aplikasi atau website itu, nomor yang keluar malah produk misalkan makanan brand lain gitu. Nah itu kan artinya dia mengcopy nomor izin edar itu sendiri ya Bu ya. Nah, itu berarti artinya itu kan tidak sesuai ya. Dengan misalnya kita mengecek produk lipstick, keluar informasi makanan, berarti artinya nomor izin edar pada lipstick itu palsu. Gitu. Dan kita juga harus lebih berhati-hati gitu ya Bu ya, dan lain sebagainya. Terus juga cara lain supaya menjadi konsumen yang cerdas bagi kita semua gitu. Kalau dari BPOM sendiri gimana Bu?
saya kembali tadi sudah menyampaikan kepada Mas Ari tadi kepada pendengar Sonora bahwa ketentuan label itu sangat banyak, tapi minimal 4 yang kita cek ya, yaitu cek klik tadi, KLIK ya, cek kemasan, pastikan kemasan tidak penyok, tidak bocor, tidak robek dan sebagainya. Kemudian cek label, label itu ada nama produk, ada nama produsen ya, ada keterangan tentang produk, misalnya ingredientsnya apa, bahan yang digunakan dalam produk itu apa. Kemudian cek izin edar. Izin edar, pastikan harus ada nomor izin edar. Bila ada nomor izin edar berarti produk tersebut sudah aman. Ya. Kemudian yang terakhir adalah cek kadaluarsa, ini yang penting ya. Jadi kadaluarsanya sampai dengan tanggal berapa produk itu bisa digunakan secara aman. Nah kalau misalkan ya Bu ya, sebenarnya kan di produk obat-obatan terutama nih ada tanggal kadaluarsa misalkan tanggal 8 Agustus 2020. Nah itu kan di kadaluarsa Agustus. Sebenarnya kita boleh konsumsi sampai berapa bulan sebelum tanggal kadaluarsa Bu? Kami menyarankan pada tanggal tersebut. Jadi ada yang nulis tanggal atau hanya bulan saja. Iya. Jadi kalau misalnya sampai tanggal 8 Agustus ya kami menyarankan untuk dikonsumsi sampai tanggal 8 Agustus. Kalau ditulis days before Agustus, ya berarti bagus sebelum bulan Agustus. Jadi ya sampai bulan Juli. Jadi mengikuti lah tentang informasi yang dicantumkan dalam label tersebut. Itu termasuk makanan juga harus kayak gitu ya Bu? Iya. Oke deh. Terus ada nggak sih Bu aplikasi-aplikasi lain dari BPOM sendiri yang bisa masyarakat manfaatkan? Kita ada aplikasi seperti BTP ya, bahan tambahan pangan. Kemudian ada aplikasi tentang nomor izin edar tadi ya, yang cek BPOM Mobile. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih ya kepada Radio Sonora yang kita bisa melakukan menyebarkan informasi melalui Radio Sonora ini. Dan juga tentunya pada masa pandemi ini kami sangat menyarankan masyarakat semua mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya harus di rumah aja, harus physical distancing 1,5 meter, menggunakan masker dan sebagainya. Ya insya Allah nanti masa pandemi akan segera badai pasti berlalu, akan segera berlalu. Kemudian yang terakhir, kami juga menyampaikan kepada masyarakat semua bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung sekarang telah mengimplementasikan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi kami harap komitmen dari kami Balai Besar POM di Bandar Lampung juga didukung oleh lintas sektor semua terkait dan juga tentunya masyarakat untuk mendukung penerapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.